Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab masyarakat Yatsrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalian buka halaman 101 dan halaman 102, Bapak akan bacakan dan Bapak akan jelaskan sedikit ya. B. Penduduk Yatsrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yatsrib sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah selatan dan utara. Mereka pindah karena permasalahan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Ada dua suku bangsa yang mendominasi Yatsrib kala itu. Salah satunya bangsa Yahudi yang sebagian besar berasal dari wilayah utara. Terdapat tiga suku besar dari bangsa Yahudi di Yatsrib, diantaranya suku Bani Oinuka, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Suku bangsa lainnya yaitu bangsa Arab dari wilayah selatan atau Yaman yang terdiri atas dua suku yaitu suku Bani Aus dan Bani Khazraj. Bangsa Yahudi memasuki Yatsrib secara bergelombang pada abad ke-1 Masehi dan abad ke-2 Masehi. Mereka berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menyiksa kehidupan mereka. Bangsa Romawi memandang bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pemberontak. Pada saat kejayaan Romawi, bangsa Yahudi memberontak terhadap kekuasaan bangsa Romawi. Sedangkan bangsa Arab memasuki kota Yatsrib sekitar abad ke-3 Masehi. Mereka juga berdatangan secara bergelombang. Pada abad ke-4 Masehi, bangsa Arab datang dengan jumlah yang sangat banyak sehingga mengalahkan bangsa Yahudi yang sudah lebih awal menetap di sana. Bangsa Arab melakukan imigrasi ke Yatsrib dikarenakan negerinya dilanda bencana alam berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa kerajaan Ratu Bilqis. Selain itu, mereka juga mengalami konflik politik yang berkepanjangan. Pada awalnya, suku-suku di Yatsrib hidup dengan damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Mereka saling menghormati satu sama lain, meski keyakinan mereka berbeda. Akan tetapi, saat bangsa Arab mulai bertambah dan melebihi bangsa Yahudi, timbullah kecurigaan dan saling ancam. Keretakan hubungan antara dua bangsa ini berawal dari sikap sombong bangsa Yahudi. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan, karena dari suku mereka banyak diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Selain itu, mereka juga penganut agama tauhid. Sedangkan bangsa Arab adalah penyembah berhala. Ketegangan tidak hanya terjadi antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab saja, melainkan antara dua suku Arab juga sering mengalami ketegangan. Penyebab utama perselisihan salah satunya adalah masalah perekonomian. Terkadang mereka juga sering memperebutkan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Akan tetapi, dua suku tersebut dapat bersatu kembali untuk melawan Yahudi. Kerukunan dua suku Arab itu belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Apabila timbul konflik di antara bangsa Yahudi dan Arab, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman, "Kehadiran seorang nabi yang akan diutus sudah dekat. Dia akan memimpin kami untuk membunuh kalian." Para pendeta jika ditanya tentang kedatangan Nabi, mereka selalu menunjuk ke Yaman. Isyarat itu bagi penduduk Yatsrib bukan negeri Yaman, melainkan kota Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab mendengar ada seseorang di Mekah yang mengaku dirinya sebagai Nabi, mereka membuka telinganya lebar-lebar untuk mencari informasi mengenai kebenaran berita tersebut. Ketika musim haji tiba, mereka mengutus para pemuda untuk datang dan menyelidiki kebenaran itu. Hasilnya, mereka buru-buru mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan dua perjanjian, yaitu perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Dari perjanjian ini, kemudian mereka menyusun strategi dan untuk meminta Nabi datang ke Yatsrib dan mengajak bangsanya memeluk Islam. Jadi itu ceritanya dari tentang penduduk Yatsrib. Sebagian besar mayoritasnya adalah Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Dan itulah sisanya ya. Lalu kita akan kerjakan tugas wazifah dua-duanya di halaman yang berbeda.
Wazifah yang di atas 1-3 itu ada di halaman 100, sedangkan wazifah yang kedua di bawahnya 1, 2, 3 itu ada di halaman 102. Kalian bisa kerjakan ini di buku tulis. Cari jawabannya di teks yang Bapak bacakan tadi ya. Oke, itu saja tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.